أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para peserta daurah Arabiyah 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk pekan kedua dengan fokus kajian tentang materi ilmu nahwu. Untuk materi ilmu nahwu yang pertama, kita akan membahas pengantarnya. Yang pertama, pentingnya ilmu nahwu. Yang kedua, pengertian nahwu dan ilmu nahwu. Yang ketiga, pokok bahasan ilmu nahwu. Yang keempat, faidah ilmu nahwu. Yang kelima, komponen bahasa Arab. Yang ini merupakan kajian dari ilmu nahwu. Pentingnya ilmu nahwu, di sini kita lihat ada 3 pernyataan. Pertama dari Umar bin Khattab. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, dia berkata, ta'allamu i'rabal qur'ani, hendaklah kalian mempelajari i'rab al-Qur'an, kama tu'allimuna hifdhahu, sebagaimana halnya kalian mempelajari hifdhahu, hafalan Al-Qur'an. Jelas sekali pernyataan Umar ini bahwa i'rab Al-Qur'an itu harus kita pelajari. Tidak mungkin kita akan bisa mengi'rabkan, menjelaskan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an tanpa kita mengetahui kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang kedua, ada pernyataan dari Mujahid bin Jabr, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyatakallama, dia berbicara fi kitabillahi, tentang kitab Allah yaitu Al-Qur'an, idza lam yakun aliman bilughatil arab, jika dia tidak mengetahui tentang bahasa Arab. Jadi jelas sekali Mujahid bin Jabr mengatakan tidak halal. Berarti haram hukumnya orang beriman berbicara Quran tanpa mengetahui tentang bahasa Arab. Tidak boleh sembarang menyimpulkan isi Quran kalau tidak mengetahui bahasa Arab. Yang ketiga, pernyataan Imam As-Salimi, an-nahwu kas-sulam. Menurut beliau, nahwu itu seperti tangga, lisairil ulum, untuk seluruh ilmu. Kalau kita ingin mempelajari ilmu-ilmu lain seperti tafsir, hadis, fikih, kemudian akidah, dan seluruh ilmu lainnya, maka kata Imam As-Salimi, nahwu itu adalah tangganya. Tidak mungkin kita sampai memahami ilmu lain tanpa memiliki tangga, yaitu ilmu nahwu. Fa awwalu ma yanbaghi litilmidhi ta'allumuhu huwa ilmun nahwi. Maka yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang murid adalah ilmu nahwu. Kemudian apa yang disebut dengan nahwu dan apa yang dimaksud ilmu nahwu. Secara bahasa, kata nahwu memiliki banyak makna. Di antaranya, yang pertama adalah
al-qasdu wal jihatu, bermaksud dan arah. Misalnya ada ungkapan nahautu nahwal masjidi, saya bermaksud, saya menuju nahwal masjid, ke arah masjid. Di sini ada kata nahwa. Nahwa di sini artinya ke arah masjid. Jadi dengan belajar ilmu nahwu kita akan diarahkan untuk memahami bahasa Arab. Yang kedua, al-miqdar, bahwa nahwu adalah ukuran. Seperti ungkapan indi nahwu alfi dinarin, aku memiliki seukuran 1000 dinar. Yang ketiga, al-mithlu wasyibhu, seperti dan serupa. Misalnya ada ungkapan Sa'dun nahwu Sa'idin, Sa'ad seperti atau serupa dengan Sa'id. Inilah arti nahwu secara bahasa. Secara istilah, ilmu nahwu itu adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, kalimah-kalimah bahasa Arab. Sama halnya dengan ilmu shorof, nahwu juga membahas tentang kalimah-kalimah bahasa Arab. Hanya perbedaannya, kalau ilmu shorof yang dibahas satuan-satuannya belum tersusun dengan kalimah lain. Nah, kalau ilmu nahwu, kalimah-kalimah bahasa Arab yang dihasilkan oleh susunan sebagian kalimah bersama kalimah yang lain. Jadi ilmu nahwu itu kalau kalimah sudah tersusun. Dan kita membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran, hadis, teks Arab, tentu tidak satuan kata, tapi itu kumpulan atau susunan kata-kata atau kalimah-kalimah. Nah, ketika kalimah itu tersusun dengan kalimah lain, maka akan menghasilkan yang disebut i'rab, perubahan. Ada yang berubah harokat, an, in, un. Ada yang tetap disebutnya bina. Ada yang sukun terus, ada yang fathah terus, ada yang dhamma, ada yang kasroh. Dan juga ada yang mengikuti harokat sebelumnya. Jadi inilah yang dimaksud ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang kita pelajari untuk mengetahui hal ihwal kalimat bahasa Arab. Kenapa ini dibaca dhamma, kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca sukun, kenapa ini dibacanya tetap. Inilah yang menjadi fokus kajian dari ilmu nahwu. Maka pokok bahasan ilmu nahwu itu adalah kalimah-kalimah bahasa Arab. Kata-kata yang ada di bahasa Arab dari segi pembahasan i'rab, kenapa berubah, apa alasannya berubah, apa yang mempengaruhi perubahannya, apa tanda perubahannya, jadi apa jabatannya. Nah, itu yang disebut i'rab. Kemudian bina, tetap, kenapa tetap, apa tanda tetapnya, dan sebagainya, serta hal yang mengikutinya. Ilmu nahwu juga membahas tentang i'rab, perubahan akhir kata, dan pembentukan jumlah. Jadi orang tidak mungkin bisa menyusun sebuah kata-kata, ya, tidak mungkin bisa menulis jumlah, atau dalam bahasa Indonesianya disebut kalimat, kalau tidak mengetahui aturan ilmu nahwu. Karena dalam aturan ilmu nahwu ada yang harus dibaca fathah terus, ada yang harus dibaca kasroh, dhamma, sukun, ada juga yang harus berubah. Inilah kepentingan kita belajar ilmu nahwu. Faedahnya adalah, yang pertama, dengan mempelajari ilmu nahwu, maka kita mampu mengucapkan bahasa Arab yang fasih. Terutama bagi kita umat Islam yang ingin mendalami ilmu-ilmu keislaman,
kebanyakan ditulis dengan teks bahasa Arab yang gundul ya, yang tidak berharokat. Maka modal yang pentingnya adalah ilmu nahwu. Yang kedua, memahami kalam orang Arab dan mengetahui warisan kebudayaan mereka. Yang ketiga, mampu mengucapkan bahasa Arab dengan fasih. Yang keempat, memahami ungkapan orang Arab dan mengetahui warisan kebudayaan mereka. Ini sama ya dengan nomor 4. Nomor 5, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab agar tidak salah mengucapkan teks-teks berbahasa Arab. Yang keenam, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih, di mana keduanya merupakan sumber utama dari syariat Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh yang menjadi pokok bahasan ilmu nahwu, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen yang ada di bahasa Arab, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Komponen terkecil dalam bahasa Arab disebutnya harfun, atau kita artikan huruf, seperti ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, roza, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab ini disebutnya huruf. Yang kedua, huruf berkumpul maka bisa membentuk kalimah, seperti babun, pintu, tajirun, pedagang, saubun, baju, jaisyun, tentara, hasanun, hasan. Nah, kumpulan huruf-huruf ini karena sudah memiliki makna, maka disebutnya kalimah. Kemudian kalimah itu bergabung dengan kalimah lain. Ada yang jadi 2, ada yang 3, sampai beberapa kalimah, maka disebut murakkabun. Seperti babul bait, pintu rumah, tajirun salihun, pedagang yang soleh, saubun jadidun, baju yang baru. Karena ini tersusun dari 2 kalimat, maka kita sebut murakkab. Kemudian dari murakkab itu bisa membentuk jumlah. Nah, bedanya kalau jumlah itu sudah memiliki makna yang sempurna. Contoh, hadza babun shaghirun. Ini pintu yang kecil. Huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Dzalika saubun. Itu adalah baju. Nah, ini murakkab juga. Tapi karena sudah memiliki makna yang sempurna, maka dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Nah, lebih rinci kita lihat pembagiannya huruf, kalimah, dan murakkab. Huruf ada 2, ada mabani atau hijai, tidak memiliki makna, seperti alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Ini huruf mabani atau kita sering menyebutnya huruf hijai, yaitu tidak memiliki makna. Kebalikannya huruf ma'ani memiliki makna, seperti a, apakah, min, dari ila, ke, an, dari ala, di atas, hal, apakah. Ini kita sebut huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini nanti termasuk bagian dari kalimah. Kemudian kalimah ada 3, sebagaimana yang sudah kita bahas di ilmu shorof ya. Isim secara sederhana itu kata benda, samarun, buah, syajaratun, pohon, baqarun, sapi, gonamun, kambing, khalidun, khalid, nama orang. Ini nama orang ya, khalid itu. Fi'lun, fi'il, kata kerja, seperti qara'a, membaca, kataba, menulis, akala, makan, syariba, minum, qama, berdiri.
Yang ketiga huruf kata bantu seperti sa, akan, saufa, akan, la, tidak, lam, tidak, in, jika. Kemudian murokab terbagi kepada dua. Ada murokab yang nakis, tidak sempurna maknanya, jadi tidak memiliki subjek predikat ya. Contoh Baitullahi, rumah Allah, Rasulullah, utusan Allah, Abdullah, hamba Allah. Kemudian yang kedua murokab tam yang sempurna maknanya. Nah murokab tam ini yang disebut dengan jumlah. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ini murokab tam atau boleh kita sebut dengan jumlah. Nah itulah untuk pembahasan sebagai pengantar materi ilmu nahu yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين